Halo permisa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One News.com. Presiden Rusia Vladimir Putin memamerkan kecanggihan kapal selam nuklir yang dimiliki oleh negaranya. Putin menyebut kapal selam nuklir tersebut mampu berlayar tanpa terdeteksi di bawah es Arktik. Informasi lainnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan sengaja menghindari pertemuan damai. Sebuah pertemuan yang sudah dirancang untuk perundingan damai Kiev dengan Moskow. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin pernah menolak untuk memberi izin kepada militernya mengebom kediaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di kota Kiev. Saat itu Rusia sedang menguji coba rudal terbaru serta tercanggih Oresnik dengan menggunakan wilayah Ukraina sebagai target. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko menceritakan Putin melarang menargetkan rudal Oresnik ke jalan Bankova, ibu kota Kiev, yang merupakan tempat kediaman dinas Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Namun Lukashenko tidak menyebutkan tanggal pasti momen tersebut. Dia hanya mengatakan ada usulan untuk meluncurkan rudal Oresnik ke jalan Bankova. Namun Putin menjawab, dalam kondisi apapun serangan seperti itu tidak diperbolehkan. Putin pada akhir November 2024 mengatakan Ukraina menyerang fasilitas di Rusia di wilayah Kursk dan Bryansk yang berbatasan dengan Ukraina. Serangan dilakukan menggunakan rudal ATACMS yang dipasok oleh Amerika Serikat serta rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris. Rusia lalu membalas serangan itu menggunakan rudal balistik Oresnik berkemampuan nuklir pada 21 November. Serangan dilakukan sambil menguji keandalan rudal tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin memamerkan kecanggihan kapal selam nuklir yang dimiliki oleh negaranya. Putin menyebut kapal selam nuklir tersebut mampu berlayar tanpa terdeteksi di bawah es Arktik. Berbicara dalam pertemuan dengan para pekerja sektor nuklir di Sarov,
Sebelah timur Moskow, Putin menekankan kawasan Arktik sangat penting bagi Rusia. Dia menambahkan, penelitian Arktik juga sangat penting karena rute pelayaran menjadi lebih mudah diakses akibat mencairnya es. Banyak negara, termasuk Rusia dan Amerika Serikat, telah menyoroti pentingnya Arktik bagi keamanan dan perdagangan global dalam beberapa tahun terakhir. Rusia saat ini merupakan satu-satunya negara yang mengoperasikan armada kapal pemecah es bertenaga nuklir. Sejak tahun 2000-an, Rusia telah membangun 8 kapal selam nuklir kelas Borei. Dengan kapal terbarunya, Knyaz Pozharsky, diluncurkan tahun lalu. Sejauh ini 2 kapal selam lagi sedang dibangun oleh pihak militer Rusia. Bulan lalu, Putin mengatakan kapal selam tersebut dilengkapi dengan rudal balistik Bulava yang memiliki jangkauan hingga 8.000 km atau 4.970 mil. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menginstruksikan para militernya untuk melancarkan serangan udara dengan menargetkan wilayah barat Ukraina. Serangan ini disebut sebagai salah satu yang terbesar sepanjang 2025 dengan menggunakan 574 drone dan 40 rudal balistik maupun jelajah. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, serangan tersebut menargetkan perusahaan kompleks industri militer Ukraina, termasuk pabrik drone, depot penyimpanan senjata, hingga area tempat pasukan Ukraina berkumpul. Moskow mengeklaim langkah ini diperlukan untuk melemahkan kekuatan tempur Kiev yang mendapat pasokan besar dari negara-negara barat. Terlebih wilayah Ukraina Barat selama ini menjadi jalur utama distribusi senjata dan amunisi dari Amerika Serikat beserta sekutunya di Eropa. Dengan menghantam kawasan ini, Rusia berupaya memutus rantai logistik militer Ukraina. Tak dirinci berapa banyak korban jiwa akibat serangan ini, namun menurut laporan pejabat Ukraina, serangan Rusia menghantam berbagai target. Termasuk diantaranya adalah pabrik elektronik yang dikenal sebagai salah satu investasi Amerika yang berada di barat Ukraina dekat perbatasan Hungaria. Saat rudal menghantam, terdapat sekitar 600 pekerja shift malam di dalam fasilitas tersebut.
6 orang dilaporkan luka-luka, sementara gedung produksi utama mengalami kerusakan serius, hingga sebagian besar fasilitas tidak lagi berfungsi. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky menuduh Presiden Rusia, Vladimir Putin dengan sengaja menghindari pertemuan damai. Sebuah pertemuan yang sudah dirancang untuk perundingan damai Kiev dengan Moskow. Tuduhan ini muncul di tengah upaya gencar yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Untuk mengakhiri invasi Rusia yang telah berlangsung selama lebih dari 3,5 tahun. Trump sebelumnya menggelar perundingan dengan Putin di Alaska pekan lalu bertemu Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa di Washington pada awal pekan ini. Namun hingga kini upaya diplomasi tersebut tidak menghasilkan terobosan berarti. Zelensky menyebut bahwa setiap pesan atau sinyal dari Moskow justru menunjukkan penolakan, bukan niat berdamai. Di mana dalam pertemuan tingkat tinggi itu, Amerika Serikat mengusulkan gencatan senjata sementara selama 30 hari, yang dapat diperpanjang jika kedua belah pihak sepakat. Ukraina menyatakan kesediaannya, namun pelaksanaannya bergantung pada persetujuan dan tindakan serentak dari Rusia. Namun alih-alih menyambut inisiatif pertemuan yang dipimpin Amerika Serikat, Rusia menurutnya terus menutup pintu dialog langsung. Давайте говорити про дату і говорити про місце. Все, що є на цей час. Rusia memberikan penjelasan terkait keberadaan Satria Kumbara, ex-TNI Angkatan Laut yang diketahui bergabung dengan Angkatan Bersenjata di negeri Beruang Merah. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov membenarkan bahwa orang asing dimungkinkan untuk bergabung secara resmi dengan militer Rusia. Menurutnya, warga negara asing yang berada di wilayah Rusia bisa menandatangani kontrak untuk menjadi tentara. Tolchenov menilai kemungkinan itu pula yang dilakukan oleh Satria Kumbara, namun ia menegaskan segala konsekuensinya ditanggung secara pribadi. Sejumlah negara diketahui melarang warganya menjadi bagian dari militer asing, sehingga pilihan itu memiliki risiko hukum masing-masing. Kebijakan tersebut sejalan dengan dekret Presiden Rusia Vladimir Putin yang membuka peluang bagi warga asing untuk bertugas, tidak hanya pada masa darurat, tetapi juga selama periode mobilisasi.
Tolchenov menekankan bahwa mereka yang bergabung di Angkatan Bersenjata Rusia diperlakukan sebagai profesional yang menandatangani kontrak resmi. Isu ini menjadi sorotan setelah video Satria Kumbara viral di media sosial, memperlihatkan dirinya mengenakan seragam TNI AL dan militer Rusia. Sebelumnya, Satria sempat meminta pemerintah Indonesia memulangkannya dan mengembalikan status kewarganegaraannya. Namun, Kemenkumham menegaskan status WNI otomatis hilang jika terbukti bergabung dengan militer asing. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Permisa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya, setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.